Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Wulandari dengan NIM 22141021 dari kelas SI4B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 yang sudah saya kerjakan sebelumnya pada mata kuliah metodologi penelitian. Di sini yang akan saya paparkan yaitu tugas 2, mencari jurnal penelitian dan membuat riset gap, kemudian tugas 3, analisis informasi, dan tugas 4, membuat referensi. Oke, langsung saja kita bahas ke tugas yang kedua, yaitu mencari jurnal penelitian dan membuat riset gap. Riset gap adalah celah atau kekurangan dalam pengetahuan yang ada di bidang tertentu yang diidentifikasi melalui review literatur. Ini merujuk pada area di mana informasi atau data yang tersedia masih belum memadai, belum terjelaskan, atau ada kontradiksi yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Adapun langkah-langkah membuat riset gap. 1. Mendefinisikan dan merumuskan masalah. Identifikasi masalah ini yaitu dengan cara menentukan isu atau masalah yang ingin dipecahkan. Masalah ini harus relevan dan penting dalam bidang studi. Kemudian menyusun landasan teori atau melakukan studi kepustakaan. Menyusun landasan teori ini dengan literatur review yang ada untuk memahami teori dan konsep yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian memformulasikan hipotesis. Definisi hipotesis ini adalah pernyataan yang dapat diuji yang menghubungkan dua atau lebih variabel. Kemudian menentukan model. Model penelitian yang akan digunakan misalnya nih, model regresi, model korelasi, atau model eksperimen. Kemudian mengumpulkan data. Dalam metode pengumpulan data yang digunakan misalnya data survei, wawancara, observasi, atau data sekunder. Kemudian mengolah dan menyajikan data. Dalam pengolahan data dilakukan data yang dikumpulkan, misalnya menggunakan software statistik seperti SPSS. Kemudian menganalisis dan menginterpretasi, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik yang sesuai seperti analisis regresi atau uji korelasi atau analisis deskriptif. Kemudian membuat kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Berdasarkan hasil analisis, buat kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung atau menolak hipotesis. Kemudian membuat laporan. Struktur laporan penelitian dengan struktur sistematis ya, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan adapun rekomendasi. Di sini adalah tugas kedua saya yang saya buat sebelumnya. Bisa kita lihat, ini ada jurnal yang berjudul Mendeteksi Malware JavaScript Menggunakan Fitur Semantik Program pada tahun 2023 dengan pengarang Edwin Lesman Tujong. Nama jurnalnya Jurnal Sistem Informasi Robotik dengan Sintak 4 menggunakan metode observasi. Hasil jurnal ini bisa kita lihat di sini. Nah, untuk gap-nya, gap ini sudah kita jelaskan tadi, yaitu penelitian yang bisa disimpulkan yaitu dengan penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, dari pengembangan dari jurnal ini, penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk peneliti berikutnya yaitu untuk mengembangkan area ini dengan lebih jauh. Para peneliti dapat berfokus pada malware yang memiliki tipe file yang ada di platform yang lebih baru, misalnya blockchain atau alat-alat smart device. Jadi, untuk penelitian yang lebih lanjut bisa dikembangkan dengan blockchain atau alat-alat smart device. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam penulisan, yaitu dengan cara menuliskan judul dulu, tahun, jadi kita mudah untuk membuatnya.
Nah, di sini juga ada jurnal analisis kinerja, sistem penilaian lomba tari Bali berbasis mobile. Nah, di sini juga ada resepnya. Kemudian ini juga ada pengembangan aplikasi mobile menggunakan metode waterfall untuk absensi karyawan. Di sini juga ada riset gap dalam jurnal ini. Ini adalah tugas kedua yang sudah saya buat sebelumnya, membuat riset gap. Kemudian tugas ketiga yaitu analisis informasi. Sebelumnya, saya menjelaskan analisis informasi ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi, dan menafsirkan data dan informasi untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan bermakna. Nah, adapun langkah-langkah dalam analisis informasi ini, yaitu satu, pengumpulan data dan informasi. Identifikasi sumber data yang relevan seperti survei, wawancara, atau data sekunder. Kemudian pengolahan data. Nah, langkah ini melibatkan membersihkan, merapikan, dan mengorganisir data agar mudah diinterpretasi. Kemudian ada analisis data. Nah, dalam analisis data ini dilakukan analisis statistik atau kualitatif tergantung pada jenis data yang dimiliki. Kemudian evaluasi dan interpretasi. Nah, evaluasi hasil analisis ini untuk memahami implikasi atau signifikasi temuan dari jurnal yang kita peroleh untuk menganalisis informasinya. Kemudian ada evaluasi dan interpretasi. Nah, sudah ya sebelumnya, maaf. Kemudian ada penyajian informasi. Nah, dalam penyajian informasi ini dengan cara mudah disajikan dengan cara mudah untuk audiens atau target. Jadi kita harus menyajikan dalam bentuk yang semudahnya agar bisa dipahami oleh audiens. Kemudian, nah ini ada tugas ketiga yang sebelumnya sudah saya buat. Di sini ada jurnal pendeteksi malware JavaScript menggunakan fitur semantik program. Bisa lihat di sini. Buat pertanyaan dan pertanyaan ini ada what, where, when, who, why, how many. Nah, di sini ini pertanyaan ini agar memudahkan kita untuk melihat isi jurnal. Nah, di sini ada what. Nah, apa tujuan utama penelitian disajikan dalam makalah nih? Nah, tujuan utama dalam makalah ini untuk mengembangkan program yang dapat mendeteksi perangkat lunak berbahaya malware dalam kode JavaScript. Jadi ini memudahkan kita untuk jurnal. Jadi ini adalah analisis informasi terdapat dalam jurnal, contohnya seperti ini yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian, nah intisari jurnal. Nah di sini saya membuatnya menggunakan tools Minmap. Bisa dilihat di sini. Nah, ini judulnya jurnal tersebut pendeteksi malware JavaScript menggunakan fitur semantik program. Tujuan penelitiannya untuk mengembangkan program yang dapat mendeteksi perangkat lunak berbahaya malware dalam kode JavaScript. Kemudian programnya ada parsing JavaScript, yaitu membangun AST, menambahkan sisi alur program. Kemudian memiliki dua alur normal melalui fitur engram, algoritma DPS. Kemudian alur khusus, merakit 28 fitur statis baru untuk mendeteksi malware dengan lebih spesifik. Kemudian ada hasil uji dari jurnal ini, yaitu menguji program dengan dataset sejumlah 203.117 file JavaScript dan memperoleh satu skor sebesar 99%. Nah, ini adalah tugas ketiga yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian lanjut ke tugas keempat, yaitu membuat referensi. Sebelumnya, referensi ini adalah sumber informasi atau bahan rujukan yang digunakan untuk mendukung argumen, ide, atau informasi dalam suatu karya tulis, penelitian, atau presentasi. Referensi bisa berupa buku, artikel ilmiah, situs web, wawancara, laporan, dokumen resmi, dan sumber lainnya yang kredibel. Nah, tujuan utama menggunakan referensi ini adalah untuk memberikan bukti atau otoritas pada informasi yang disajikan, membantu pembaca menemukan banyak informasi tentang topik yang dibahas, kemudian menghindari plagiarisme dengan memberikan kredit kepada sumber data asli. Adapun fungsi referensi.
Satu, mendukung argumen. Mendukung argumen ini yaitu referensi memberikan dasar yang kuat untuk argumen atau klaim yang dibuat, menunjukkan bahwa informasi tersebut didasarkan pada penelitian atau fakta yang dapat dipercaya. Kemudian menambah kredibilitas, yaitu menggunakan referensi dari sumber yang kredibel, meningkatkan kredibilitas karya tulis atau penelitian. Kemudian menghindari plagiarisme. Ini sering banyak yang terkena plagiarisme. Nah, dengan membuat referensi ini, dengan menggunakan referensi ini bisa menghindari plagiarisme ya. Dengan mencantumkan referensi, penulis memberikan kredit kepada sumber asli dari ide, data, atau informasi yang digunakan. Jadi menghindari tuduhan plagiarisme. Kemudian memperluas pengetahuan pembaca. Nah, referensi memberikan rujukan bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik yang dibahas. Kemudian memfasilitasi verifikasi informasi. Nah, pembaca dapat memeriksa keakuratan dan kehandalan informasi yang disajikan dengan merujuk pada sumber asli yang disebutkan dalam referensi. Kemudian membantu struktur penulisan ilmiah. Dalam penulisan ilmiah, program referensi ini membantu dalam menyusun argumen yang logis dan terstruktur. Kemudian, nah ini adalah tutorial membuat referensi menggunakan Zotero di Word. Nah, yang pertama bisa kita lihat yaitu buatlah file baru di Zotero. Nah, di sini kita harus ada aplikasi Zotero-nya. Jika sudah ada, kita bisa membuat referensinya di Word. Nanti di Word itu akan muncul sendiri pilihan Zotero. Jadi, misal kita sudah ada jurnal nih, nah kita mau membuat referensi. Nah, sebelumnya kita buka dulu Zotero-nya, kemudian kita pilih My Library, kemudian pilih New Collection. Nah, di situ kita bisa membuat judul, misalkan membuat referensi. Kemudian menambahkan atau memindahkan file jurnal ke Zotero yang sudah kita buat filenya tadi, kita tambahkan. Bisa kita drag dari file ke Zotero. Kemudian di dalam Word nih, kita pilih Add, Edit Citation, kemudian pilih format L Fisher atau hardware What Titles. Nah, ada pilihannya di situ. Kemudian setelah dipilih, yang keempat kita klik citation tadi, lalu kita ketik jurnal yang menjadi referensi yang sudah kita drag di Zotero tadi. Nah, kita ketik, kemudian dia akan muncul. Nah, terus untuk membuat daftar isi daftar pustaka otomatis, nah, kita bisa klik Add, Edit, atau Bibliografi. Nanti ada langsung muncul daftar pustakanya secara otomatis. Oke, demikian presentasi dari saya yang membahas tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 yang sudah saya kerjakan sebelumnya pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.